Perilaku merupakan aktivitas dari setiap makhluk hidup atau organisme dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik atau mati. Perilaku merupakan respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Perilaku individu hakikatnya antara lain perilaku tampak atau terbuka atau overt behavior merupakan reaksi individu ketika mendapatkan suatu stimulus seperti tindakan atau praktek. Perilaku tidak tampak atau tertutup atau inert atau covert behavior merupakan reaksi seseorang sewaktu mendapatkan stimulus tertutup di mana masih terbatas pada sikap, persepsi, perhatian, pengetahuan, serta pencerahan berdasarkan penerimaan stimulus serta orang lain yang belum dapat mengamati secara jelas. Definisi perilaku menurut para ahli. Menurut Skinner, tahun 1938 dia menyatakan bahwa perilaku ialah bentuk aksi ataupun respon individu ketika mendapatkan rangsangan atau rangsangan yang bersumber dari luar, terkenal dengan teori SOR atau stimulus organisme respon. Ada dua respon, responden respons atau refleksif, yaitu reaksi yang dihasilkan karena suatu rangsangan yang bersifat tetap. Ada juga operant respon atau instrumental respon, yaitu reaksi yang diakibatkan serta berkembang diikuti suatu stimulus yang bersifat respon menjadi kuat. Menurut Robert Quick, tahun 1974, perilaku merupakan suatu perbuatan atau tindakan dari makhluk hidup yang dapat dipelajari serta diamati. Sikap merupakan suatu kecondongan buat melakukan suatu tindakan terhadap objek, yaitu dengan beberapa tanda untuk menyukai atau tidak menyukai objek tertentu. Sikap hanyalah bagian dari manusia berperilaku. Dan menurut Sunario di tahun 2004, dia menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu aktivitas yang disebabkan terdapat rangsangan serta respon, dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. 3 komponen utama dari perilaku manusia antara lain kondisi lingkungan, perilaku tersebut, konsekuensi yang ditimbulkan dari perilaku itu sendiri. Teori belajar perilaku. Konsekuensi merupakan prinsip terpenting terhadap perubahan perilaku berdasarkan konsekuensi langsung. Apabila konsekuensi tersebut menyenangkan, maka perilaku akan menjadi lebih kuat, begitu sebaliknya. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut punishment atau hukuman. Kesegeraan. Konsekuensi ini merupakan konsekuensi yang akan kemudian mengikuti perilaku dan lebih berpengaruh terhadap perilaku dibandingkan konsekuensi yang tidak cepat datang. Pembentukan atau shaping. Ini merupakan pada teori belajar perilaku. Istilah pembentukan ketika pengajaran keterampilan baru ataupun perilaku dengan memberikan reinforcement atau konsekuensi untuk mencapai perilaku akhir yang diinginkan. Tahapan-tahapan pembentukan perilaku. Yang pertama, pilihlah tujuan, lalu buat tujuan sekhusus mungkin. Tentukan sampai di mana saat ini kemampuan yang dimiliki. Lalu kembangkanlah tahapan menurut kondisi sekarang hingga tujuan. Berikan umpan balik selama berlangsungnya pelajaran. Bloom pada kutipan Noto Atmojo tahun 2003 mengklasifikasikan bahwa perilaku menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif atau cognitive domain. Pengukuran pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan pembelajaran. Tingkatan pengetahuan. Tahu atau know. Mengingat ulang atau recall suatu ilmu yang sudah sebelumnya dipelajari. Memahami atau comprehension, kemampuan dalam menunjukkan objek yang diketahui. Aplikasi, kompetensi dalam memakai materi di mana sudah dipelajari. Analisis, kompetensi dalam menjelaskan objek atau materi ke dalam aspek-aspek. Sintesis, kompetensi dalam menghubungkan ataupun meletakkan bagian menjadi bentuk baru. Ranah efektif atau effective domain, pengukuran sikap atau attitude. Sikap yakni suatu respon ataupun aksi dari individu yang masih tertutup terhadap rangsangan.
sikap memiliki 3 aspek utama, yakni kepercayaan atau keyakinan, konsep ide dari satu objek, kehidupan emosional ataupun evaluasi dari satu objek, kecondongan yang melakukan tindakan atau tend to behave. Tindakan dalam sikap: menerima atau receiving, merespon atau responding, menghargai atau valuing, bertanggung jawab atau responsible. Ranah psikomotor, pengukuran praktik, tindakan atau practice, sikap tidak dapat langsung tercantum menjadi tindakan ataupun perilaku yang tampak atau overt behavior. Tingkat pengukuran praktik, persepsi atau perception, tahap dalam mengenal serta memilih aneka objek berhubungan dengan pengambilan tindakan. Respon terpimpin atau grid response, tahap di mana bisa melaksanakan hal-hal menggunakan urutan yang sahih serta dengan petunjuk atau mekanisme. Tahap seseorang yang telah melaksanakan satu secara sahih dan telah menjadi kebiasaan. Adopsi atau adoption, tahap di mana suatu tindakan atau perilaku telah berkembang secara baik. Berarti, tindakan tersebut telah diubah tanpa menghilangkan ketetapan dari tindakan itu. Perilaku agresi merupakan perilaku secara lisan atau fisik yang disengaja bertujuan untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Beberapa dampak agresi: perkembangan kepribadian jika dilakukan berulang-ulang dalam jangka lama dapat mengakibatkan stres dan dapat berlanjut antar keturunan. Secara umum membagi agresi ke dalam 2 jenis. Agresi emosi atau rasa benci merupakan ungkapan dari kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Agresi menjadi wahana dalam menuju tujuan lain, tidak diikuti dengan emosi antara korban serta pelaku, terkadang tidak mempunyai hubungan pribadi. Teori mengenai agresi. Teori lingkungan. Teori ini intinya yaitu perilaku agresi menjadi bentuk reaksi terhadap stimulus atau peristiwa pada lingkungan. Teori frustasi agresi klasik. Dollard dan Miller, menurut teori tersebut, jika agresi ditimbulkan oleh rasa putus harapan, maka dapat menghambat tujuan yang akan dicapai. Teori frustasi agresi baru. Bernstein dan Workel membedakan putus harapan serta iritasi. Apabila gangguan untuk mencapai tujuan dapat dipahami sebabnya, maka yang timbul yaitu iritasi, tidak putus harapan. Beberapa faktor yang berpengaruh terjadinya agresi. Kondisi lingkungan, adanya serangan, pembalasan dari pihak yang terkena serangan, kesesakan, menonton televisi. Pengaruh kelompok. Menurut hambatan dari kendali moral, tanda yang terpengaruh oleh kelompok identitas grup sangat kuat, menimbulkan sikap negatif serta mengeksklusifkan gerombolan lain. Penggunaan alkohol. Pengaruh kepribadian dan kondisi fisik. Menurut teori sifat, orang yang memiliki kepribadian A akan menjadi lebih cepat menjadi agresif dibanding kepribadian B. Kepribadian tipe A lebih cenderung akan memiliki perilaku agresi instrumental, sedangkan kepribadian B cenderung memiliki perilaku agresi emosi. Sifat pemalu ini condong akan memiliki sifat rendah diri, tidak akan suka dengan orang lain, dan cenderung mencari kesalahan dari orang lain. Hal-hal yang dilakukan agar mengurangi agresi yaitu, orang tua dapat mengurangi kebiasaan untuk berperilaku agresif, sehingga anak-anak juga akan mengurangi tingkat agresifnya. Mengurangi sarana atau prasarana yang dapat menimbulkan agresi, serta melarang senjata berbahaya. Kepribadian pemalu atau tipe A kurang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Pembinaan keterampilan sosial dapat mengurangi kecondongan orang untuk bersikap agresif.